nasional tidak dipermasalahkan asal faktor produksi yang menghasilkan produksi barang dan jasa asalkan masih berada dalam wilayah suatu negara. Jadi asal faktor produksinya tidak dipertimbangkan dalam menghitung pendapatan nasional awal, entah dia berasal dari faktor produksi di dalam negeri atau faktor produksi yang ada di luar negeri. Yang penting hasil produksi barang atau jasa itu masih berada di dalam wilayah suatu negara tersebut, maka itu bisa dihitung di dalam suatu pendapatan nasional. Nah, di sini mungkin di pertemuan pertama kita sempat membahas sedikit tentang metode perhitungan pendapatan nasional. Ada menggunakan pendekatan produksi, menggunakan pendekatan pendapatan, sampai pendekatan pengeluaran. Yang pertama di sini menggunakan pendekatan produksi. Jadi menurut pendekatan produksi, pendapatan nasional di sini adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu 1 tahun. Ini bisa berbeda antara negara dengan negara lainnya, tergantung ada berapa unit produksi yang ada di dalam negara tersebut. Nah, di sini secara garis besar unit reproduksi terbagi dalam 11 sektor. Ada pertanian, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik, gas dan air minum, bangunan, perdagangan, pengangkutan, komunikasi, bank dan lembaga keuangan, sewa rumah, pemerintah sampai dengan jasa. Jadi nanti bergantung ada berapa unit produksi yang ada. Maka di sini rumusnya adalah Q1 dikali P1 sampai dijumlahkan pada Qn dikali dengan eh, PN. Jadi tergantung di sini N-nya ada berapa unit produksi yang ada di dalam suatu negara. Jadi keseluruhan harga barang dikali dengan jumlah barang dikali dengan harga barang dijumlahkan sesuai dengan unit produksi, maka kita mendapatkan nilai pendapatan nasional dengan pendekatan produksi. Kemudian yang kedua, di sini pendekatan pendapatan. Jadi menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan adalah jumlah barang jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang turut serta dalam proses produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu 1 tahun. Jadi pasti dalam melakukan proses produksi ada faktor-faktor produksi yang digunakan. Faktor produksi ini misalkan ada sumber daya manusia, kemudian ada sumber daya alam, kemudian ada modal, ada skill entrepreneurship atau kewirausahaan dan seterusnya. Mereka dalam melakukan proses produksi sampai menghasilkan output barang maupun jasa pasti akan mendapatkan balas jasa atas kontribusinya di dalam melakukan proses produksi. Misalkan sumber daya manusia, dia berkontribusi atas tenaganya dalam menghasilkan suatu barang ataupun jasa. Maka di sini balas jasanya akan mendapatkan upah atau gaji. Kemudian dari bagi sumber daya alam, misalkan yang digunakan adalah tanah ataupun sumber daya alam yang lain. Maka di sini dia akan mendapatkan balas jasa bagi orang yang memiliki tanah tersebut. Dia akan mendapat balas jasa berupa sewa dan seterusnya. Nah, di sini semuanya dihitung sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak tidak langsung neto. Jadi seluruh kalau kita melihat seluruh komponen pendapatan per sektor itu disebut sebagai nilai tambah bruto sektoral sehingga PDB menurut pendekatan pendapatan di sini bisa juga kita sebut sebagai penjumlahan dari nilai tambah bruto seluruh sektor ataupun lapangan usaha. Jadi di sini secara rumus Y sama dengan W plus R plus I plus P. Jadi pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan dihitung dari nilai upah atau gaji ditambah nilai sewa ditambah nilai bunga dari sumber daya modal yang digunakan untuk faktor produksi dan juga P atau nilai laba atau entrepreneurship. Kemudian yang ketiga, di sini ada pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran. Jadi didefinisikan adalah jumlah seluruh komponen permintaan akhir yang meliputi pengeluaran rumah tangga,
kemudian pembentukan modal tetap domestik bruto, kemudian belanja pemerintah, dan juga ekspor neto, di mana didapatkan dari ekspor dikurangi nilai impor dalam jangka waktu 1 tahun. Maka di sini rumusnya adalah Y sama dengan C plus I plus G plus X dikurangi dengan M. Jadi berdasarkan konsumsi ataupun pengeluaran yang dilakukan oleh berbagai komponen atau berbagai pelaku ekonomi yang ada di dalam suatu wilayah negara. Ada rumah tangga, kemudian ada perusahaan, ada pemerintah, dan seterusnya. Nah, di sini dari ketiga pendekatan tadi, kalau kita melihat, walaupun kalau kita lihat rumusnya berbeda-beda, tapi dia akan menghasilkan nilai pendapatan nasional yang sama dalam penghitungan tersebut. Jadi, walaupun kita mau menghitung dengan pendekatan produksi, mau menghitung dengan pendekatan pendapatan ataupun pendekatan pengeluaran, nanti kita akan mendapatkan hasil atau nilai pendapatan nasional yang sama, karena yang berbeda adalah cara menghitung pendapatan nasional tersebut. Kemudian jika kita berbicara tentang pendapatan nasional, ada juga konsep dari pendapatan eh, nasional. Pertama di sini ada GDP, ada GNP, ada NNP, ada NNI, PI, dan juga eh, DI. Jadi yang pertama dari GDP adalah Gross Domestic Bruto atau Produk Domestik Bruto atau PDB adalah jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara domestik selama 1 tahun. Kalau mudahnya berarti adalah pendapatan dari warga negara Indonesia yang ada di Indonesia ditambah dengan warga negara asing yang ada di Indonesia. Jadi seluruh pendapatan unit-unit produksi yang ada di dalam negeri itu masuk sebagai kita sebut sebagai gross domestic produk yang ada di dalam suatu wilayah batas wilayah suatu negara. Sedangkan gross national product atau GNP atau produk nasional bruto atau PNB itu meliputi nilai produk yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara selama 1 tahun, termasuk hasil produksi yang dihasilkan oleh warga negara yang berada di luar negeri. Nah, di sini berbedanya ini adalah pendapatan seluruh warga negara, misalkan Indonesia adalah pendapatan seluruh warga negara Indonesia atau nilai produk yang dihasilkan warga negara Indonesia, mereka yang tinggal di Indonesia dan juga mereka yang tinggal di luar negeri. Kalau tadi GDP bercampur dengan WNA yang di dalam negeri, sedangkan GNP adalah seluruh masyarakat di negara tersebut, baik di dalam negerinya, di negaranya sendiri, atau yang tinggal di negara lain. Kemudian yang ketiga ada net national product, yaitu nilai GNP dikurangi depresiasi barang modal atau bisa juga kita sebut replacement atau penyusutan. Jadi untuk mendapatkan nilai net national product, jadi nilai GNP yang diperoleh nanti dikurangi dengan nilai penyusutan karena kita melihat bahwa barang modal yang digunakan dalam suatu produksi itu tidak bisa digunakan selamanya. Pasti akan memerlukan penggantian barang tersebut, entah dalam jangka waktu 5 tahun atau 10 tahun atau jangka waktu tertentu. Maka barang tersebut, barang modal tersebut pasti akan digantikan dengan barang model yang baru. Maka dihitung di situ dikurangi dengan depresiasi dari barang modal tersebut. Kemudian yang keempat ada net national income. Di sini adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Jadi seluruh pendapatan tadi yang sudah diterima oleh masyarakat yang ada di dalam suatu negara ketika mereka sebagai pemilik faktor produksi itu masuk di dalam net national income. Kemudian ada personal income, di sini adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang di dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Bisa jadi ada masyarakat dalam suatu negara dia tidak bekerja atau dia tidak berkontribusi dalam faktor produksi, tetapi dia tetap mendapatkan pendapatan, entah itu dari subsidi, dari hibah ataupun yang lainnya. Itu kita sebut sebagai transfer payment. Maka dia juga menerima suatu pendapatan yang bisa dibelanjakan, yang bisa digunakan untuk konsumsi.
Nah, di sini personal income itu semua pendapatan yang diterima termasuk mereka yang mendapatkan transfer payment tersebut. Kemudian yang keenam ada disposable income, adalah pendapatan yang siap untuk dibelanjakan atau siap untuk dimanfaatkan untuk membeli barang dan jasa konsumsi. Dan selebihnya misalkan masih ada sudah mendapatkan barang dan jasa konsumsi, pendapatannya masih sisa, itu bisa dialokasikan sebagai tabungan atau disalurkan sebagai investasi. Nah, di sini ada rumus penghitungan untuk konsep pendapatan nasional dari GNP tadi adalah didapatkan dari nilai GDP dikurangi dengan produk neto terhadap luar negeri, sedangkan NNP, GNP dikurangi penyusutan, NNI, NNP dikurangi pajak tidak langsung. Kemudian personal income dari NNI dikurangi ada laba ditahan atau ada iuran asuransi, iuran jaminan sosial, pajak perseorangan ataupun mungkin ada komponen lain. Kemudian ditambah dengan transfer payment. Kemudian disposable income adalah personal income dikurangi dengan pajak langsung. Di sini ada yang bisa membedakan atau menjelaskan perbedaan dari pajak tidak langsung dan pajak langsung. Mungkin boleh dibuka mic-nya atau raise hand. Apa perbedaan dari pajak tidak langsung dan juga pajak langsung? Ada yang masih ingat? Izin menjawab deh Bu, saya. Oke, ya Zaki silakan. Oke, kalau menurut saya, yang seingat saya Bu, kalau misalnya pajak langsung itu biasanya ditanggung sendiri oleh orang yang wajib pajak tersebut, Hmm. tidak bisa dialihkan ke orang lain maupun lembaga lain. Terus kalau pajak tidak langsung, biasanya beban pajaknya itu bisa dialihkan ke pihak lain dan biasanya itu bisa dimasukin ke konsumen kalau misalnya lagi belanja kayak PPN ataupun yang lainnya Bu. Gitu Bu. Oke, ya benar Zaki. Jadi pajak tidak langsung adalah pajak yang bisa dialihkan pengenaan pajaknya kepada pihak lain. Misalkan kalau teman-teman eh, membeli suatu barang, ada eh, PPN bisa. Jadi ada pajak di dalam misalkan makan di rumah makan atau di restoran, di situ terkena ada pajak restorannya, ada PPN-nya. Nah, seharusnya PPN tersebut ditanggung oleh si pemilik usaha tersebut, tetapi dia membebankannya kepada konsumen yang datang ke tempat itu atau yang membeli barang ataupun makanan di tempat tersebut. Itu disebut sebagai pajak tidak langsung yang mana bisa dialihkan ke pihak lain. Sedangkan pajak langsung itu pajak yang tidak bisa dialihkan. Contohnya adalah pajak penghasilan. Misalkan kalau teman-teman sudah bekerja, biasanya ada potongan PPh-nya, tergantung berapa besar pendapatan seseorang. Itu ada PPh sekian persen sampai sekian persen tergantung berapa besar pendapatannya. Itu disebut sebagai pajak langsung. Dia si orang yang mendapatkan penghasilan itu yang akan dikenakan pajak tersebut. Nah, di sini dari berbagai macam konsep pendapatan nasional tadi, disposable income inilah yang kemudian menjadi eh, pendapatan yang siap konsumsi atau yang siap dibelanjakan oleh masing-masing individu ataupun masing-masing person yang ada di dalam wilayah suatu negara seperti itu. Kemudian selanjutnya di sini ada manfaat dari pendapatan nasional.
mengapa perlu mengetahui berapa besaran pendapatan nasional, mengapa perlu dihitung dari waktu ke waktu pendapatan nasional itu? Yang pertama untuk menilai prestasi ekonomi suatu bangsa. Jadi dengan melihat pendapatan nasional, entah misalkan kita lihat dari tahun ke tahun ternyata pendapatan nasionalnya terus bertambah, maka menjadi indikasi bahwa prestasi ekonomi dalam negara tersebut mengalami peningkatan. Juga bisa menilai perkembangan ekonomi suatu negara dari waktu ke waktu, bisa juga membandingkan perekonomian dengan negara lainnya. Bisa kita lihat misalkan pendapatan nasional Indonesia sekian US dollar dibandingkan dengan pendapatan nasional Malaysia misalkan sekian US dollar. Nah, di situ kita bisa membandingkan bagaimana perekonomian Indonesia dibandingkan Malaysia. Kemudian dari pendapatan nasional, kita juga bisa menerangkan struktur perekonomian negara, terutama jika kita menghitungnya dari pendekatan produksi. Dari pendekatan produksi tadi ada banyak sektor di dalamnya. Nah, di situ kita akan bisa melihat sektor mana yang paling dominan atau unit produksi mana yang paling dominan di dalam suatu negara. Nah, di situ kita bisa menerangkan struktur ekonomi yang ada di dalam negara tersebut. Kemudian yang terakhir mengetahui pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita. Jadi dengan adanya pendapatan nasional, kita tahu berapa besaran pendapatan nasional suatu negara, kita bisa melihat apakah perekonomian di negara tersebut mengalami pertumbuhan atau tidak, dan juga berapa besar pendapatan per kapita yang ada di dalam negara tersebut. Nah, di sini ada beberapa keterbatasan dari pendapatan nasional, walaupun kita bisa melihat data dari pendapatan nasional itu juga bisa menjadi dasar bagi pemerintah suatu negara dalam menentukan kebijakan perekonomian di periode berikutnya. Nah, ternyata masih banyak keterbatasan dari pendapatan nasional, di antaranya tidak memperhitungkan distribusi pendapatan. Jadi yang dilihat hanya eh, jumlah keseluruhan dari pendapatan warga negara di negara tersebut, tetapi tidak melihat bagaimana distribusi pendapatan yang terjadi. Hanya melihat angka atau hanya melihat kuantitatifnya saja bahwa nilai pendapatan nasionalnya meningkat dari waktu ke waktu, tapi tidak mempertimbangkan distribusi pendapatannya. Apakah ketika pendapatannya meningkat, distribusi pendapatannya semakin merata atau semakin tidak atau justru menjadi tidak merata atau memunculkan ketimpangan itu tidak diperhitungkan di dalam pendapatan nasional. Kemudian dalam pendapatan nasional juga tidak mengukur aktivitas ekonomi non-formal atau ilegal. Jadi hanya sektor-sektor usaha atau unit-unit produksi formal saja, yang legal saja, yang terdaftar, yang masuk di dalam perhitungan pendapatan nasional. Sedangkan kalau kita melihat misalkan banyak di negara maju, di sektor-sektor non formal atau sektor yang ilegalnya, mereka juga banyak yang mendapatkan pendapatan dari sektor-sektor non formal tersebut. Nah, itu belum tercover hitungannya di dalam pendapatan nasional, sehingga bisa memunculkan ketidaksempurnaan data atau ketidaksempurnaan penghitungan dari pendapatan nasional. Kemudian juga tidak mencerminkan kualitas hidup seperti lingkungan, kesehatan, pendidikan, dan seterusnya. Jadi pendapatan nasional yang terus meningkat dari tahun ke tahun, misalnya kalau kita hanya melihat dari angkanya saja, oh pendapatan nasionalnya meningkat, berarti terjadi pertumbuhan ekonomi. Ekonomi di dalam negara tersebut tercermin dari angkanya itu semakin membaik, tetapi belum mencerminkan bagaimana kualitas hidup masyarakat yang ada di dalam negara tersebut. Apakah lingkungannya membaik atau tidak, bagaimana layanan kesehatannya terjadi perbaikan atau tidak, dan seterusnya. Kemudian yang keempat, keterbatasannya adalah bisa terdistorsi oleh inflasi. Jadi karena ada inflasi juga bisa saja terjadi dalam setiap periodenya, maka pendapatan nilai dari pendapatan nasional yang meningkat itu mungkin bisa kalau kita lihat dari angkanya dia meningkat angka pendapatan nasionalnya, tetapi bisa saja peningkatan tersebut disebabkan karena terjadinya inflasi yang menyebabkan harga
barang maupun jasa mengalami peningkatan sehingga menjadi perhitungan nilai dari pendapatan nasionalnya menjadi sedikit bias atau menjadi tidak mencerminkan keadaan sesungguhnya karena adanya inflasi tersebut. Kemudian yang kedua, di sini selain pendapatan nasional, jika kita berbicara pendapatan nasional, tidak bisa lepas dari pertumbuhan ekonomi. Jadi yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi di sini adalah suatu proses perubahan kondisi suatu negara secara berkesinambungan menuju ke arah yang lebih baik selama periode tertentu, atau bisa juga kita sebut sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak barang-barang ekonomi kepada penduduknya. Jadi kemampuan itu tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, penyesuaian kelembagaan, dan juga ideologi yang diperlukan. Jadi di dalam pertumbuhan ekonomi kita melihat kenaikan itu berkelanjutan, tidak hanya dari tahun A ke tahun B itu mengalami peningkatan, tetapi juga melihat dari tahun A ke tahun Z misalkan. Dalam rentang waktu sekian tahun terjadi kenaikan yang jangka panjang. Berarti di situ menandakan adanya peningkatan kapasitas ekonomi di dalam suatu negara itu semakin meningkat. Negara tersebut semakin mampu untuk memproduksi barang ataupun jasa, semakin banyak yang mengkonsumsi dari masyarakatnya sendiri, masyarakatnya semakin meningkat pendapatannya dan seterusnya. Jadi di situ tergambar di dalam suatu pertumbuhan ekonomi. Jadi dari pertumbuhan ekonomi di sini ada tiga komponen utama. Yang pertama pertumbuhan ekonomi suatu bangsa itu terlihat dari meningkatnya secara terus-menerus persediaan barang. Jadi barang-barang ataupun jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat yang ada di dalam negara tersebut itu bisa terpenuhi terus tanpa adanya kelangkaan karena barang yang dibutuhkan oleh banyak masyarakat selalu tersedia. Stoknya selalu cukup untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Maka itu bisa menjadi salah satu indikasi bahwa terjadi suatu pertumbuhan ekonomi karena kapasitas produksi di dalam negara tersebut memadai untuk seluruh masyarakat di negaranya. Kemudian yang kedua komponennya adalah teknologi yang maju. Jadi dengan teknologi yang maju merupakan satu faktor dalam pertumbuhan ekonomi yang menentukan derajat pertumbuhan kemampuan dalam penyediaan aneka macam barang. Nah, ketika teknologi itu semakin maju, maka secara tidak langsung akan berdampak kepada barang-barang produksi atau alat-alat produksi. Alat-alat produksi yang digunakan juga semakin maju seiring dengan perkembangan teknologi. Nah, di sini semakin menambah kapasitas produksi di dalam suatu perusahaan atau di dalam suatu negara. Yang mana misalkan dari alat produksi yang awal kapasitas produksinya sedikit, dengan kemajuan teknologi dia mengembangkan alat produksi yang baru dengan kapasitas yang lebih besar, maka mereka bisa menyediakan berbagai macam barang maupun jasa sesuai dengan kebutuhan sehingga bisa meningkatkan stok atau persediaan barang di dalam negara tersebut. Kemudian penggunaan teknologi yang secara luas dan efisien itu memerlukan penyesuaian di bidang kelembagaan dan ideologi sehingga inovasi yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan dapat dimanfaatkan secara tepat. Jadi tidak hanya misalkan mengembangkan suatu alat saja atau suatu teknologi saja, tetapi di dalamnya juga dilakukan inovasi dari ilmu pengetahuan. Jadi ada riset and development yang dilakukan di dalam industri, misalkan di dalam suatu negara, dan itu diterapkan di dalam industri. Jadi tidak hanya misalkan riset berjalan sendiri, tetapi tidak diterapkan di dalam penggunaan teknologinya. Nah, ini harus berkesinambungan antara inovasi ilmu pengetahuan dengan penerapannya pada suatu teknologi. Nah, di sini dalam pertumbuhan ekonomi tadi adalah proses kenaikan kapasitas produksi yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Nah, mengapa eh, apa hubungan dari kapasitas produksi dengan pendapatan nasional di sini? Ketika suatu industri, misalkan kapasitas produksinya meningkat, semakin meningkat dari waktu ke waktu, berarti menandakan bahwa juga semakin banyak permintaan yang muncul dari masyarakat. Masyarakat banyak yang membutuhkan barang tersebut. Kemudian barang tersebut terserap oleh masyarakat, dikonsumsi oleh masyarakat, maka di sini akan meningkatkan pendapatan bagi unit
usaha tersebut atau unit produksi tersebut. Maka dalam jangka panjang dia bisa berdampak kepada kenaikan pendapatan nasional. Kemudian pertumbuhan ekonomi juga dapat menurunkan tingkat kemiskinan dengan menciptakan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan jumlah pekerja yang cepat dan merata. Selain itu juga berdampak dengan adanya kenaikan kapasitas produksi, perusahaan akan menambah jumlah produksinya, misalkan menambah barang modelnya ditambah dari yang tadinya satu unit alat produksi ditambah menjadi 2 unit atau lebih alat produksi. Nah, di situ pasti membutuhkan tenaga kerja yang semakin banyak. Maka dengan terjadinya hal tersebut akan berdampak yang tadi bagi perusahaan dia akan menambah pendapatan perusahaannya yang berdampak kepada peningkatan pendapatan nasional. Di satu sisi di bagi masyarakat mereka terserap tenaga kerjanya ke dalam sektor industri tersebut sehingga membantu dalam menurunkan pengangguran. Pengangguran berkurang akan menurunkan kemiskinan dan seterusnya. Kemudian pertumbuhan ekonomi juga harus disertai dengan program pembangunan sosial. Jadi jangan hanya pertumbuhan ekonomi saja yang dikejar atau yang dipacu oleh suatu negara, tetapi harus juga melihat bagaimana program pembangunan sosial yang ada di masyarakat. Masyarakatnya juga dibangun agar bisa sama-sama ke arah pertumbuhan ekonomi tersebut. Kemudian di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang pertama dari SDM atau sumber daya manusia. Jadi tergantung pada kompetensi yang memadai. Jadi semakin baik kualitas SDM yang ada di dalam suatu negara, maka semakin eh, mudah juga pertumbuhan ekonomi itu tercapai di dalam negara tersebut karena SDM-nya berkualitas baik, dia bisa bekerja sesuai dengan kapasitasnya, dengan kemampuannya, dan itu akan menyumbang di dalam pendapatan nasional sehingga juga berdampak kepada pertumbuhan ekonomi. Kemudian sumber daya alam yang kedua yaitu misalkan seperti tanah, KKN mineral, KKN laut dan seterusnya harus didukung oleh kemampuan SDM. Jadi sumber daya alam melimpah, tetapi ternyata sumber daya manusianya kurang kompeten, tidak bisa mengelola sumber daya alam. Maka di sini sama saja, pertumbuhan ekonomi tidak bisa terjadi atau sulit terjadi. Sumber daya alam melimpah harus diimbangi dengan sumber daya manusia yang kompeten, yang bisa mengelola sumber daya alam yang tersedia, sehingga bisa dimaksimalkan penggunaan sumber daya alam, kemudian akan berpengaruh terhadap meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang ketiga ada iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi iptek yang terus berkembang di dalam suatu negara, masyarakat sumber daya manusianya kompeten, kemudian dia berusaha berinovasi, mengembangkan iptek di dalam negara tersebut, maka bisa mendorong terjadinya percepatan proses pembangunan, yang itu juga berdampak pada percepatan laju pertumbuhan ekonomi dengan iptek semakin berkembang dan itu bisa diterapkan dalam berbagai unit produksi yang ada di dalam negara tersebut, maka bisa meningkatkan kapasitas produksi, bisa meningkatkan pendapatan, bisa meningkatkan pendapatan nasional, pendapatan individu dan seterusnya. Kemudian yang keempat, faktor budaya. Jadi faktor budaya yang ada di dalam suatu negara itu juga berdampak atau mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Jadi bisa sebagai pembangkit atau pendorong, bisa juga menjadi penghambat. Dan tergantung budaya yang ada di dalam negara tersebut. Misalkan ada suatu negara budayanya misalkan eh, kultur dari masyarakatnya adalah masyarakat yang pekerja keras. Maka di situ dia bisa menjadi pendorong dalam proses pembangunan atau pertumbuhan ekonomi. Tetapi ada misalkan negara juga dengan sumber daya manusia yang sama, tetapi ternyata budayanya di situ adalah masyarakatnya tidak suka bekerja. Misalkan, maka bisa menjadi penghambat di dalam pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang kelima ada sumber daya modal. Ini digunakan untuk mengolah sumber daya alam dan juga bisa untuk meningkatkan kualitas iptek. Jadi dengan sumber daya modal yang memadai,
bisa didapatkan melalui modal dalam negeri, investasi, modal dari luar negeri, dan seterusnya, dan bisa digunakan secara maksimal, itu bisa digunakan untuk mengelola sumber daya alam dengan baik, bisa meningkatkan berbagai macam iptek, dan seterusnya yang nantinya akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Kemudian di sini beberapa indikator dari pertumbuhan ekonomi. Yang pertama adanya laju pertumbuhan PDB real. Jadi eh, PDB real selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Maka di situ terindikasi terjadinya pertumbuhan ekonomi. Kemudian ada pertumbuhan pendapatan per kapita. Jadi pendapatan per kapita terus mengalami peningkatan, itu juga menandakan terjadinya pertumbuhan ekonomi. Kemudian ada perubahan kontribusi sektor-sektor ekonomi. Jadi sektor-sektor ekonomi misalkan mengalami perubahan. Ada satu sektor tertentu yang dia ternyata mengalahkan dominasi dari sektor sebelumnya. Maka di situ bisa juga mengindikasikan pertumbuhan ekonomi. Misalkan seperti kalau di Indonesia beberapa tahun yang lalu didominasi oleh sektor agraris. Tetapi kalau kita melihat dalam data pertumbuhan atau dalam data pendapatan nasional dalam beberapa tahun terakhir, sektor agraris dominasinya semakin menurun, yang disusul oleh sektor industri dan juga sektor jasa. Berarti di situ ada perubahan kontribusi sektor ekonomi. Kemudian yang keempat dari tingkat investasi dan tabungan nasional. Kalau nilai tingkat investasi itu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun atau dari periode ke periode, juga berarti mengindikasikan terjadi suatu pertumbuhan ekonomi. Tabungan nasional juga seperti itu, ketika tabungan nasional bertambah secara agregat seluruh negara mengalami peningkatan nilai tabungan, berarti menandakan adanya pertumbuhan ekonomi. Karena ketika tabungannya bertambah, bisa jadi karena pendapatan dia bertambah, konsumsinya misalkan tetap, pendapatannya meningkat. Akhirnya ada alokasi tabungan yang lebih besar, sehingga tabungan nasional secara agregat mengalami peningkatan. Kemudian, selain dari pertumbuhan ekonomi, pasti tidak lepas dari pembangunan ekonomi. Jadi, pembangunan ekonomi di sini suatu proses kenaikan pendapatan total dan juga pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk disertai dengan perubahan fundamental di dalam struktur ekonomi negara dan juga pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Jadi, kalau tadi dalam pertumbuhan ekonomi, kita hanya berbicara kuantitatifnya saja, hanya melihat dari angka pendapatan nasional yang terus mengalami peningkatan. Nah, di dalam pembangunan ekonomi, kita tidak hanya melihat peningkatan pendapatan saja, tetapi juga melihat berapa besar pertumbuhan penduduknya, kemudian berapa besar bagaimana pemerataan pendapatannya, kemudian ada perubahan apa saja yang terjadi di dalam masyarakat, atau tingkat inflasinya, atau tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, dan seterusnya itu dilihat juga di dalam pembangunan ekonomi. Nah, pembangunan ekonomi di sini tidak lepas dari pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan ekonomi mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi. Dan sebaliknya, dari adanya pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi. Nah, di sini perbedaan dari pertumbuhan ekonomi dan juga pembangunan ekonomi. Yang pertama, dalam pertumbuhan ekonomi, kita hanya melihat proses naiknya produk per kapita dalam jangka panjang. Misalkan pendapatan per kapita Indonesia pada tahun A itu sebesar 3 juta rupiah, dalam tahun B misalkan menjadi 4 juta rupiah, dan seterusnya. Berarti kita hanya melihat proses naiknya produk produk per kapita dalam jangka panjang tersebut, dan tidak memperhatikan pemerataan pendapatan. Sedangkan di dalam pembangunan ekonomi ada terjadi proses perubahan yang terus-menerus menuju perbaikan, termasuk bagaimana usaha apa yang dilakukan oleh masyarakat dalam suatu negara untuk meningkatkan produk per kapitanya. Itu dilihat faktor-faktor lainnya. Jadi tidak hanya melihat kuantitatifnya saja. Kemudian dalam pembangunan ekonomi memperhatikan pemerataan pendapatan, termasuk pemerataan pembangunan dan juga hasil-hasilnya. Nah, ketika pendapatan nasional meningkat, pertumbuhan perekonomian meningkat, apakah
bagaimana kondisi masyarakat yang ada di dalam suatu negara. Apakah pendapatannya semakin merata atau justru terjadi ketimpangan? Nah, jika semakin merata berarti pendapatan secara umum mengalami peningkatan. Tetapi jika dilihat ternyata ketimpangannya justru semakin tajam, berarti yang mengalami peningkatan pendapatan itu hanya kelompok-kelompok tertentu, sedangkan masyarakat lainnya dia tidak mengalami peningkatan pendapatan. Nah, di situ ya, yang dilihat juga di dalam pembangunan ekonomi. Kemudian dalam pertumbuhan ekonomi tidak memperhatikan pertambahan penduduk, sedangkan dalam pembangunan ekonomi memperhatikan pertambahan penduduk. Kemudian dalam pertumbuhan belum tentu dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, sedangkan dalam pembangunan ekonomi dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kemudian dalam pertumbuhan ekonomi belum tentu disertai dengan pembangunan ekonomi. Jadi pertumbuhan ekonomi bisa saja terus terjadi, meningkat angkanya, meningkat terus-menerus, tetapi belum tentu terjadi suatu pembangunan ekonomi. Tetapi kalau pembangunan ekonomi itu terjadi, otomatis selalu dibarengi dengan adanya pertumbuhan ekonomi. Mungkin ini misalkan terjadi juga di Indonesia dalam beberapa waktu terakhir. Kalau secara kuantitatif kita melihat pendapatan pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat, misalkan seperti data yang dikeluarkan terakhir sebesar 5,1%. Jadi meningkat dari tahun sebelumnya ke tahun sekarang. Nah, tetapi kalau kita melihat faktanya di lapangan, banyak terjadi PHK massal, banyak terjadi kemiskinan meningkat, pengangguran meningkat, dan seterusnya. Nah, berarti di sini yang terjadi hanya pertumbuhan ekonomi, belum terjadi pembangunan ekonomi, karena hanya angka pendapatannya yang meningkat, pendapatan nasionalnya meningkat, tetapi tidak disertai dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, tidak berubah pemerataan pendapatan, malah justru terjadi ketimpangan. Berarti mungkin ada pihak-pihak tertentu yang pendapatan pribadinya atau pendapatannya mengalami kenaikan, tetapi di sebagian masyarakat yang lain tidak mengalami kenaikan pendapatan tersebut. Kemudian yang terakhir, setiap input dapat menghasilkan output lebih banyak di dalam pertumbuhan ekonomi, sedangkan di dalam pembangunan ekonomi, setiap input selain menghasilkan output yang lebih banyak, juga terjadi perubahan-perubahan kelembagaan dan pengetahuan teknik. Jadi tidak hanya jumlahnya saja yang bertambah banyak, tetapi ketika ada pertambahan output yang lebih banyak, ada penyebabnya. Misalkan ada perubahan kelembagaan yang mungkin terjadi sehingga output yang dihasilkan menjadi lebih besar, atau ada pengembangan iptek, ada pengembangan alat produksi yang menjadi lebih baik sehingga kapasitas produksinya menjadi lebih meningkat, dan seterusnya. Itu yang dilihat di dalam pembangunan ekonomi yang tidak dilihat di dalam pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang ketiga tentang struktur ekonomi. Jadi dalam pembangunan ekonomi dalam jangka panjang itu mengikuti pertumbuhan pendapatan nasional. Jika terjadi dalam kurun waktu yang lama, terjadi selama bertahun-tahun, itu akan membawa perubahan mendasar dalam struktur ekonomi di dalam suatu negara. Nah, dari ekonomi tradisional, misalkan dengan ekonomi tradisional identik dengan pertanian itu sebagai sektor utamanya. Ke ekonomi modern, ternyata lama-kelamaan dari pertanian semakin banyak barang modal yang bisa didapatkan dari situ. Kemudian dia bisa beralih ke sektor ekonomi yang lain, didominasi oleh sektor non primer. Contohnya khususnya industri manufaktur, yang mana industri manufaktur eh, di sini sudah berubah sektor dari sektor pertanian ke sektor industri. Nah, di situ sudah terjadi perubahan yang tadinya struktur masyarakatnya misalkan adalah struktur masyarakat yang agraris menjadi struktur masyarakat eh, yang di dominasi oleh sektor industri. Nah, di sini secara tidak langsung sudah terjadi perubahan struktur
ekonomi. Dan ini juga banyak dialami oleh banyak negara. Di Indonesia juga mengalami hal tersebut. Yang dulu awalnya masyarakat Indonesia mayoritasnya adalah strukturnya agraris karena nilai apa pendapatan nasional yang disumbangkan oleh sektor pertanian itu sangat besar di masa lalu. Kemudian berubah mengalami sektor industri. Sektor industri menjadi lebih dominan dibandingkan sektor pertanian. Kemudian sekarang berubah sektor jasa yang mulai lebih dominan dibandingkan sektor industri. Nah, di situ terjadi perubahan struktur ekonomi di dalam suatu masyarakat negara. Nah, struktur ekonomi di sini digunakan untuk menunjukkan komposisi atau susunan sektor-sektor ekonomi dalam suatu perekonomian. Sektor yang dominan mempunyai kedudukan paling atas di dalam struktur ekonomi dan menjadi ciri khas dari suatu perekonomian. Nah, yang dimaksud dengan struktur ekonomi atau struktur perekonomian di sini adalah perbandingan kontribusi relatif dari berbagai sektor ekonomi. Misalkan ada sektor pertanian, industri, ada jasa, migas, misalkan terhadap pembentukan produk domestik bruto suatu negara dalam periode tertentu. Yang mana ini bisa kita lihat jika kita menghitungnya menggunakan pendekatan pendapatan. Jadi, struktur perekonomian menunjukkan seberapa besar peran dari masing-masing sektor dalam menciptakan pendapatan nasional. Nah, di sini tinjauan dari struktur ekonomi di suatu negara bisa dilihat dari 4 macam sudut tinjaunya. Yang pertama dari tinjauan makro sentral. Jadi sebuah perekonomian itu dapat berstruktur tergantung kepada sektor produksi apa yang menjadi tulang punggung perekonomian di negara tersebut. Jika dihitung ternyata yang mendominasi pendapatan nasional adalah agraris, maka struktur ekonominya adalah struktur ekonomi agraris. Kemudian kita juga bisa melihat struktur ekonomi dilihat dari tinjauan keuangan atau spasialnya. Jadi bisa dinyatakan berstruktur kedesaan atau berstruktur kekotaan, tradisional atau modern, tergantung wilayah yang mewarnai kehidupan perekonomian. Jadi jika dilihat dalam suatu negara, ternyata yang mendominasi eh, perekonomian di dalam negara tersebut adalah masyarakat desa, maka dia bisa kita sebut sebagai berstruktur kedesaan atau berstruktur tradisional. Begitu pula sebaliknya, jika yang mendominasi adalah kota, maka berstruktur kekotaan atau modern. Kemudian jika dilihat dari penyelenggaraan kenegaraan, jadi berarti dari pemerintah yang ada di negara tersebut, jadi bisa berstruktur etatis, ada yang berstruktur egaliter, atau yang berstruktur burjuis, tergantung pada siapa yang menjadi pemeran utama di dalam perekonomian. Misalkan ternyata yang paling dominan adalah pemerintahnya, dia lebih dominan dibandingkan sektor swasta. Maka bisa saja yang mengatur seluruh kegiatan perekonomian misalkan adalah pemerintah. Maka negara tersebut bisa kita sebut berstruktur etatis karena semuanya atas kendali pemerintah. Kemudian ada tinjauan birokrasi pengambilan keputusan. Jadi tergantung bagaimana pengambilan keputusan itu dilakukan oleh suatu negara. Itu kita bisa melihat ada struktur ekonomi yang sentralis atau yang desentralis. Misalkan seluruh kebijakan atau keputusan perekonomian atau keputusan kebijakan itu dilakukan oleh pemerintah pusat. Jadi semua hal diputuskan oleh pemerintah pusat, maka dia masuk dalam struktur ekonomi yang sentralis. Tapi kalau keputusan boleh bisa diatur oleh pemerintah daerah atau level di bawahnya, maka dia masuk sebagai struktur ekonomi yang desentralis. Nah, kemudian bagaimana dengan transformasi struktural perekonomian eh, di Indonesia? Jadi kalau kita melihat tadi perubahan struktur ekonomi itu bisa terjadi akibat perubahan sejumlah faktor. Bisa kita lihat dari sisi permintaan agregat atau kita lihat dari sisi penawaran agregat atau bisa juga kita lihat dari kedua sisi tersebut dalam waktu yang bersamaan. Misalkan kita melihat dari sisi permintaan agregat, jadi kita bisa melihat faktor utamanya adanya peningkatan tingkat pendapatan masyarakat rata-rata yang mengakibatkan perubahan dalam selera dan komposisi barang yang dikonsumsi. Jadi ketika pendapatan
masyarakat itu mengalami peningkatan, itu bisa berdampak kepada permintaan barang yang muncul dari masyarakat. Misalkan ketika masyarakat berpendapatan sebelumnya, tadinya pendapatannya eh, menengah ke bawah misalkan, otomatis barang atau jasa yang bisa dikonsumsi itu terbatas sesuai dengan jumlah pendapatan yang dimiliki oleh orang tersebut. Tetapi ketika dia mengalami peningkatan pendapatan, ketika seseorang pendapatannya bertambah, otomatis permintaan terhadap suatu barang atau jasa juga akan mengalami perubahan. Misalkan teman-teman ketika pendapatannya sekian rupiah, biasanya perlu membeli pakaian, kalian membeli pakaian dari merek A. Tetapi ketika pendapatannya meningkat, terjadi pertambahan pendapatan, ingin sama-sama membeli pakaian, misalkan akhirnya membeli pakaian dari merek B yang misalkan dari segi harga dia jauh lebih tinggi dibandingkan merek A. Nah, ini bisa mengakibatkan perubahan selera. Dan jika itu terjadi ke seluruh masyarakat yang sama-sama mengalami peningkatan pendapatan, itu bisa merubah sisi permintaan agregat secara nasional di dalam suatu negara. Nah, itu jika terjadi terus-menerus bisa menggairahkan suatu pertumbuhan industri yang baru dan juga bisa mengubah struktur ekonomi yang ada di dalam suatu negara. Kemudian yang kedua, jika dilihat dari sisi penawaran agregat, jadi faktor utamanya adalah perubahan teknologi dan juga penemuan bahan baku baru untuk berproduksi yang memungkinkan perusahaan itu bisa membuat barang baru dan juga ada realokasi dana investasi serta sumber daya utama lain dari suatu sektor ke sektor tertentu. Jadi misalkan eh, ada kemajuan di sektor teknologi. Misalkan kalau kita berbicara tentang apa perbankan, misalkan tentang keuangan. eh Sebelum terjadi transformasi teknologi di sektor keuangan itu didominasi oleh perbankan, misalkan ataupun koperasi, misalkan yang mungkin sangat eksklusif bagi banyak masyarakat. Nah, tetapi dengan adanya perubahan teknologi, kemudian menemukan ada alat baru yang memunculkan, misalkan kemudian ada fintech atau financial technology. Nah, di situ terjadi perubahan penawaran. Mereka akhirnya menghasilkan suatu produk baru. Ada produk-produk keuangan yang bisa dijual secara digital, yang bisa lebih inklusif bagi masyarakat. Kemudian juga terjadi realokasi investasi. Jadi investasi misalkan para investor yang memiliki dana tadinya mereka banyak berinvestasi pada sektor-sektor keuangan konvensional, kemudian dengan adanya perubahan teknologi dia bergeser mengalokasikan investasinya ke sektor-sektor keuangan fintech tadi. Nah, di sini akhirnya terjadi perubahan penawaran di sektor keuangan. Jadi dari keuangan konvensional ke keuangan yang berbentuk fintech atau financial teknologi yang berbasis teknologi tadi. Nah, berarti di sini ada perubahan penawaran yang ditawarkan oleh para pelaku di sektor industri keuangan. Nah, di sini merubah sisi penawaran agregat. Nah, jika itu terjadi secara dalam jangka waktu yang lama, maka bisa mengubah struktur perekonomian di Indonesia. Nah, di sini mulai terlihat kalau di Indonesia sendiri dengan adanya hal tersebut ada perubahan teknologi yang cukup masif di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, yang awalnya Indonesia masih didominasi oleh sektor industri, sekarang dalam beberapa tahun terakhir mulai bergeser, mulai didominasi oleh sektor jasa. Maka di sini terjadi transformasi struktural perekonomian di Indonesia. Kemudian kalau kita melihat di sini sektor utama perekonomian Indonesia ini berdasarkan dari BPS yang digunakan untuk menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan. Ada 10 sektor di sini, ada pertanian, kehutanan dan perikanan. Kemudian sektor yang kedua ada pertambangan dan penggalian, kemudian ada sektor industri pengolahan atau manufaktur, ada sektor konstruksi, ada sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Kemudian ada sektor transportasi dan pergudangan, ada sektor penyediaan akomodasi dan makan minum,
Kemudian ada sektor informasi dan komunikasi, sektor jasa keuangan dan asuransi, yang terakhir ada sektor jasa pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Nah, di sini mungkin nanti teman-teman boleh melihat membuka BPS misalkan, dilihat dalam tahun-tahun terakhir misalkan sektor mana yang paling mendominasi di dalam perekonomian Indonesia. Kemudian ciri struktur perekonomian Indonesia saat ini kalau kita melihat itu sudah didominasi oleh sektor jasa. Jadi lebih dari 50% PDB Indonesia itu berasal dari jasa. Baik ada jasa perdagangan, komunikasi, jasa keuangan, jasa pendidikan, jasa kesehatan, sampai pariwisata dan digital. Kemudian industri pengolahan atau manufaktur tetap strategis, terutama di subsektor makanan dan minuman. Itu yang justru juga semakin banyak juga. Jadi tidak kalah dengan jasa. Jadi industri pengolahan di subsektor makanan dan minuman itu banyak memunculkan perusahaan-perusahaan baru yang ketika dilempar ke masyarakat itu juga bersaing dengan perusahaan yang sudah lama ada di masyarakat. Kemudian otomotif juga dan kimia, tetapi kontribusinya stagnan, jadi tidak meningkat, tidak menurun. Kemudian sektor pertanian di Indonesia itu masih penting, terutama untuk penyerapan tenaga kerja, karena dalam sektor pertanian membutuhkan banyak tenaga kerja, tetapi kontribusi terhadap PDB relatif kecil, jadi sudah tidak lagi berstruktur agraris, tetapi sudah mengalami perubahan struktur perekonomian. Kemudian juga masih ketergantungan pada komoditas ekspor seperti batu bara, ada CPO, nikel, dan seterusnya. Apalagi sekarang didorong adanya hilirisasi komoditas. Jadi ketergantungan pada eh, sumber daya alam itu juga masih tinggi. Kemudian ekonomi digital di Indonesia juga tumbuh pesat, menyumbang lebih dari 5% di PDB pada tahun 2023, dan itu berpotensi meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan perkembangan teknologi. Kemudian tantangan dari struktur perekonomian di Indonesia yang pertama deindustrialisasi dini. Jadi industri manufaktur mengalami pelemahan sebelum mencapai puncak kemajuan. Jadi Indonesia pernah masuk sektor industri manufaktur itu menjadi sektor yang dominan, tetapi belum sampai klimaksnya, belum sampai puncak kemajuan industri, sudah kalah dengan sektor jasa pada saat ini. Jadi terjadi deindustrialisasi dini. Kemudian masih PR lainnya, tantangan lainnya adalah ketimpangan wilayah. Jadi ekonomi masih terpusat di Pulau Jawa. Jadi lebih dari 57% PDB itu disumbangkan dari perekonomian yang ada di Pulau Jawa. Baru sisanya perekonomian di wilayah lain di Indonesia. Kemudian masih tergantung pada komoditas, yang mana padahal komoditas itu rentan fluktuasi harga global. Jadi dari batu bara, minyak bumi, CPO, nikel, dan seterusnya, produksi Indonesia tinggi. Tetapi di pasar global, nilai dari barang-barang tersebut rentan mengalami naik turun harga, mengalami fluktuasi harga, sehingga bisa menyebabkan misalkan ketika harganya sedang turun pada produksi kita tinggi, bisa mendatangkan kerugian atau mengurangi keuntungan. Kemudian kualitas SDM di Indonesia juga masih menjadi hambatan di dalam produktivitas. Masih banyak masyarakat Indonesia yang secara pendidikan belum memadai, misalkan masih banyak yang hanya lulusan SMA, atau dari sisi peningkatan kompetensi SDM-nya juga tidak banyak masyarakat Indonesia yang meningkatkan kompetensinya masing-masing, sehingga masih menjadi hambatan dalam produktivitas. Kemudian tantangan lainnya dalam transformasi digital. Jadi peluang digitalisasi di Indonesia itu sangat besar, tetapi membutuhkan instrumen dan literasi digital yang merata. Infrastrukturnya belum merata, ditambah SDM di Indonesia masih rendah sekali literasi digitalnya, sehingga untuk mencapai transformasi digital itu masih membutuhkan usaha yang sangat besar. Baik, mungkin itu saja dari saya untuk siang hari ini. Mungkin ada yang mau bertanya terlebih dahulu atau ingin menambahkan?
Oh, silakan Pandu. Izin bertanya, Bu. Tadi kan Ya. eh, dari yang saya kira dari pembahasan kan mungkin salah satu salah satu faktor dari pertumbuhan ekonomi adalah inflasi itu sendiri ya, Bu, di mana eh, mungkin kadang tidak diukur gitu perbedaan harga dari tahun sebelumnya ke tahun yang saat ini. Mungkin saya mau ngaitin sama kebijakan baru-baru ini, Bu, dari Kementerian Keuangan yang baru dilantik Pak Purbaya ya, di mana beliau itu kan akhirnya memindahkan uang 200 triliun milik negara itu ke bank-bank negara gitu, 5 bank negara untuk nantinya uang itu didistribusikan dalam bentuk pinjaman. Nah, mungkin di sini lihatnya kita bagus gitu ya, Bu. Jadi uang tersebut dialihkan ke bank dan bank itu meminjamkan ke masyarakat untuk berbagai keperluan gitu, baik untuk membuat usaha, ekspansi bisnis ataupun kebutuhan konsumsi. Jadi kan dengan adanya kebijakan ini apa ya, biasanya mendorong perekonomian gitu, konsumsi naik juga, terus lapangan pekerjaan juga harapannya bisa naik gitu ya dengan adanya kebijakan tersebut. Apalagi kan juga baru-baru ini suku bunga juga diturunin gitu ya dari BI. Nah, tapi eh, dari banyaknya apa ya, eh, dari banyaknya uang yang akhirnya turun ini atau suku bunga yang akhirnya jadi lebih rendah ini kan otomatis akan banyak ya orang yang megang duit gitu sekarang. Ya baik itu dari banyak yang minjem ataupun banyak yang akhirnya dapat pekerjaan gitu dari diberlakukannya kebijakan ini. Nah, jadi pertanyaan saya, apakah kalau dalam waktu dekat ini masyarakat akhirnya megang banyak uang itu, tapi eh, nggak dibarengi sama jumlah produk yang tersedia ya, karena mungkin agak sulit ya kalau misalkan Hmm. jumlah produk dikejar di saat yang mepet gitu. Itu akan berpotensi inflasi kan. Nah, tapi jadi dari inflasi yang naik itu, apakah nantinya pas pertumbuhan ekonomi Indonesia ini naik, salah satu penyebabnya itu dari inflasi juga gitu, Bu. Apakah pertanyaan saya bisa dipahami, Bu, atau ada Oke, yang kurang? berarti dari inflasi yang terjadi itu apakah bisa menyumbang di pertumbuhan ekonomi gitu ya? Iya, Bu. Bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi ya? Oke. Ada lagi? Yang lain ada? Baik, mungkin saya sedikit apa ya? Jadi kalau tadi kita melihat dari dana yang eh, dialokasikan ke perbankan sampai ke 200 triliun. Jadi ke latar belakangnya salah satunya dia melihat adanya kelesuan ekonomi yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir di Indonesia. Jadi kelesuan ekonomi ini dilihat dari salah satunya turunnya minat masyarakat dalam mengkonsumsi barang atau jasa atau tidak inginnya masyarakat mengeluarkan uang untuk berbelanja barang ataupun jasa sehingga saat mereka lebih suka untuk menyimpan dananya di perbankan akhirnya atau menabung menyimpan mengalokasikan dananya untuk tabungan akhirnya dibuat kebijakan agar dana itu keluar dari perbankan atau masyarakat menjadi lebih berminat berbelanja dengan cara menambah likuiditas bagi perbankan ditambah dana besar ketika dana turun banyak di perbankan mau tidak mau perbankan harus menyalurkan dana tersebut dalam bentuk
pinjaman-pinjaman entah yang produktif ataupun yang konsumtif. Didorong adanya suku bunga eh, yang diturunkan. Suku bunga turun akhirnya eh, bisa membuat masyarakat merasa eh, apa kurang tepat jika dia hanya menyimpan dananya di perbankan. Akhirnya banyak masyarakat yang menarik dananya atau meminjam dana dari perbankan untuk kebutuhan atau memenuhi kebutuhannya. Akhirnya banyak masyarakat yang memegang uang. Jika terjadi terus-menerus, sedangkan tidak diiringi dengan kapasitas produksi yang memadai, otomatis eh, bisa supply-nya tadi atau penawarannya itu tidak mampu mengikuti permintaan yang muncul di dalam masyarakat. Jadi bisa terjadi kalau kita lihat di dalam inflasi disebut sebagai demand pull inflation. Jadi inflasi yang terjadi karena adanya tarikan permintaan. Jadi kalau di dalam jangka pendek hal tersebut terjadi itu masih baik karena bisa meningkatkan perekonomian. Mau tidak mau perusahaan kan harus bisa menjawab permintaan tersebut dengan meningkatkan kapasitas produksi. Kalau itu bisa dilakukan secara cepat oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan, memenuhi permintaan-permintaan tadi, memenuhi demand tadi, maka bisa terjadi peningkatan pendapatan bagi perusahaan dan juga yang berdampak pada pertambahan atau peningkatan pada pendapatan nasional dalam jangka pendek itu bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tetapi kalau misalkan output yang ada atau stok persediaan barang itu benar-benar terbatas dan perusahaan tidak mampu menjawab permintaan, eh, di dalam di dalam banyak permintaan tadi karena adanya banyak masyarakat yang memegang dana tadi tetapi tidak dibarengi dengan kemampuan perusahaan untuk menambah kapasitas produksinya, hasilnya bisa meningkatkan inflasi dan pertumbuhan malah justru stagnan atau justru jika terjadi dalam jangka waktu yang lama tidak ada jawaban dari perusahaan untuk meningkatkan kapasitas produksinya, justru bisa menimbulkan apa namanya, mereka tidak bisa menjawab permintaan tersebut. Kalau dalam pertumbuhan berarti pertumbuhan ekonominya stagnan atau justru mengalami penurunan. Jadi eh, efeknya itu nanti kalau sekarang kita belum bisa melihat ya efek yang terjadi di dalam masyarakat. Nanti kita mungkin melihat dalam beberapa waktu ke depan apakah perusahaan atau eh, produsen-produsen ini bisa menjawab tersebut atau tidak. Jika mereka apakah mereka bisa meningkatkan outputnya atau tidak. Jadi kalau mereka bisa meningkatkan kapasitas outputnya dibarengi dengan adanya peningkatan permintaan dari masyarakat, maka pertumbuhan ekonomi itu bisa terjadi baik dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Tetapi kalau perusahaan atau produsen tidak bisa menjawab kebutuhan tadi, tidak bisa memenuhi permintaan, justru malah produksinya stagnan atau di tempat jumlahnya tidak bertambah, maka dalam jangka panjang justru bisa terjadi suatu inflasi karena tadi stok barangnya terbatas, permintaannya banyak sehingga bisa meningkatkan harga dan nanti berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang tidak mungkin terjadi, justru pertumbuhannya mengalami stagnansi juga seperti itu. Jadi kalau saat ini kita belum bisa melihat secara langsung, tetapi nanti kita mungkin dalam beberapa bulan ke depan atau beberapa waktu ke depan kita melihat apakah dari produsen atau perusahaan itu bisa eh, menjawab dari berbagai permintaan masyarakat yang ada dengan adanya banyaknya kucuran dana yang masuk ke dalam perbankan. Jadi ke dalam perbankan itu kan dana disalurkan oleh bank tidak hanya untuk konsumtif saja, tidak hanya kepada individu yang membutuhkan untuk berbelanja barang atau jasa, tapi mereka juga menyalurkan dananya ke yang sifatnya produktif kepada perusahaan-perusahaan. Kalau dilihat tadi masyarakat akhirnya banyak memegang uang. Kemudian perusahaan harus meningkatkan kapasitasnya, maka perusahaan harus menambah modal, maka perusahaan juga bisa menambah dana dari perbankan tadi disalurkan untuk pengembangan
perusahaan atau pengembangan produsen. Tadi yang tujuannya untuk menambah jumlah penawaran dari produsen tersebut. Jadi saling berkaitan yang mungkin saat ini masih belum kita lihat, soalnya belum tahu ya bagaimana strategi perbankan tadi untuk menyalurkan dana yang sangat besar tersebut untuk menjawab keluhan masyarakat di dalam beberapa bulan terakhir ini. Mungkin itu, Pandu, ada lagi? Tidak ada, Bu. Sudah, terima kasih. Baik, yang lain ada yang mau bertanya lagi? Baik. Di sini saya ada tugas ya, individu. Eh, yang pertama di sini silakan nanti teman-teman coba mencari data PDB Indonesia dalam 5 tahun terakhir dari tahun 2020 sampai 2024. Nah, silakan bisa buka di website BPS, di situ banyak sekali data PDB. Kemudian dari data tersebut buatlah grafiknya, bebas grafik yang berbentuk apa. Kemudian lakukan analisis kontribusi tiga sektor terbesar dalam PDB Indonesia di tahun 2024. Kalian lihat di tahun 2024 itu sektor apa saja yang paling mendominasi, tiga terbesar. Kemudian kalian analisis mengapa sektor-sektor tersebut bisa mendominasi perekonomian Indonesia di tahun 2024. Kemudian jelaskan faktor utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam periode 2020 sampai 2024. Mungkin di 2020 2021 eh apa? Tidak terjadi pertumbuhan ekonomi, tetapi setelah COVID baru perekonomian pertumbuhan ekonomi mulai terjadi. Nah, di situ silahkan kalian jelaskan faktor apa saja yang mendorong pertumbuhan ekonomi dalam kurun waktu ini. Kemudian bandingkan struktur perekonomian Indonesia di tahun 2000 dengan tahun 2024. Itu datanya juga bisa kalian lihat di BPS. PDB tahun 2000 itu struktur ekonominya apa saja. Dan 24 tahun kemudian di tahun 2024 itu sektor apa saja yang paling dominan. Nah, itu silahkan kalian bandingkan dan analisis perbandingannya. Kemudian menurut kalian, apakah transformasi struktur ekonomi Indonesia menuju negara industri sudah berjalan optimal atau belum? Ini menurut pendapat kalian saja, kemudian berikan argumen yang jelas dari pendapat kalian tersebut. Nanti silakan dikerjakan masing-masing, diketikkan di Word, kemudian diupload di link drive yang seperti kemarin. Nanti saya tambahkan folder yang baru, paling lambat minggu depan ya, Selasa jam 21 malam. Mungkin itu. Ada yang belum jelas untuk tugasnya? Jelas, Bu. Sudah, baik. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Saya ambil screenshot ya, halaman pertama. Satu, dua, tiga. Kemudian halaman kedua. Satu, dua, tiga. Oke. Baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, berarti saya cukupkan ya untuk perkuliahan kita pada siang hari ini. Kita tutup. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Waalaikumsalam kasih, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, Bu. kasih, Bu.